Timnas Indonesia protes ke AFC usai dizolimi wasit. Striker Timnas Indonesia jadi sorotan di laga versus Irak. Amunisi tambahan Timnas tiba di Qatar. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Terbukti dicurangi wasit, Timnas Indonesia protes ke AFC. Timnas Indonesia resmi melakukan protes ke Federasi Sepak Bola Asia atas gol kedua Irak yang berbau offside. Hal itu disampaikan manajer Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Andri Irawan. Setelah pertandingan, kita resmi protes keras kepada AFC terkait disahkannya gol kedua Irak. Kita sudah resmi melayangkan form protes dan diserahkan langsung ke match komisioner seusai laga, kata Andri Irawan. Sekedar diketahui dalam laga semalam Timnas Indonesia dihajar Irak dengan skor 3-1. Gol pembuka Irak dicetak oleh Muhammad Ali di menit ke-17. Timnas Indonesia sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan dari Marcelino Ferdinand di menit ke-37. Ketika babak pertama diperkirakan berakhir 1-1, Irak justru kembali mencetak gol via aksi Osama Jabar Safek Rashid di menit ke-45+7. Dalam beberapa tayangan ulangan yang disiarkan, Muhammad Ali berada dalam posisi offside. Wasit asal Uzbekistan, Ilgistan Tasev, sempat mengecek VAR. Namun berdasarkan laporan dari petugas VAR di studio yakni Salman Ahmad Falahi dari Qatar dan Rawut Nakarin Thailand, tidak terjadi offside sehingga gol kedua Irak disahkan. Gol itu praktis merugikan Timnas Indonesia sehingga tertinggal 1-2 di babak pertama. Ketika ingin menyamakan kedudukan, Timnas Indonesia malah kembali kebobolan. Kali ini lewat sepakan keras Aiman Hussein Ganban di menit ke-75. Timnas Indonesia pun kalah 1-3 dari Irak. Jika protes ini ditanggapi AFC, maka dapat dipastikan hasil akhir tak akan berubah. Protes ini dilayangkan agar kedepannya tidak ada lagi kejadian seperti ini. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam pada hari Jumat 19 Januari 2024. Timnas Indonesia wajib menang jika ingin membuka peluang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Permintaan khusus Erick Thohir usai Timnas Indonesia dibantai Irak. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi Timnas Indonesia yang telah bermain optimal pada laga perdana Piala Asia 2023 melawan Irak. Permainan anak asuh Coach Sintayong itu pun berbuah 1 gol di babak pertama. Usai pertandingan, Erick menyatakan bahwa target skor pada pertandingan tersebut sebenarnya imbang. Namun skuad Garuda masih perlu mengakui keunggulan singa Mesopotamia, di mana Irak menang 3-1 atas Indonesia. Ini menunjukkan kita perlu berbenah, terutama pada lini pertahanan, ujar Erick Thohir. Dia pun menegaskan bahwa Coach Sintayong perlu mengevaluasi dan melakukan berbagai perbaikan agar dalam 2 pertandingan ke depan mendapatkan hasil yang optimal. Pada ajang Piala Asia 2023, selain bersama dengan Irak, Indonesia akan melawan Vietnam dan Jepang di laga penyisihan grup D. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi Vietnam pada 19 Januari 2024. Striker Timnas Indonesia terlalu lemah. Lini serang Timnas Indonesia kurang bermain greget sebab Rafael Struijk sebagai ujung tombak dinilai tidak tampil efektif dan malah melempem. Di babak pertama ia punya peluang di depan gawang tapi kehilangan momen setelah terhalau banyak memainkan bola. Pada babak kedua dia mendapat umpan silang akurat dari Witan Sulaiman, tapi sundulannya tak maksimal dan bola melenceng jauh dari gawang Irak. Untuk sebuah tim yang tampil dengan memanfaatkan serangan balik, memanfaatkan peluang emas adalah hal yang sangat krusial. Untuk hal satu ini, Rafael Struijk seharusnya memang lebih klinis lagi untuk memaksimalkan setiap peluang yang didapat. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong pun akhirnya menarik keluar Rafael Struijk pada menit ke-76 dan digantikan Dimas Derajat. Dengan kekalahan ini target Timnas Indonesia untuk meraih 4 poin menjadi menipis, sebab Indonesia berharap bisa menahan Irak dan mengalahkan Vietnam untuk menjaga asa lolos ke babak 16 besar. Saini Patinama bergabung, Timnas Indonesia tambah amunisi baru. Timnas Indonesia mendapat tambahan skuad untuk Piala Asia 2023. Saini Patinama sudah kembali ke Qatar usai menyelesaikan urusan pribadi. Saini masuk skuad Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Dia sempat izin pulang ke Belanda karena ibundanya mengalami sakit. Pada prosesnya, Saini memang harus mendampingi ibunya lebih lama. Dia melewatkan 3 uji coba Timnas Indonesia menjelang Piala Asia 2023. Namun kali ini Saini Patinama dikabarkan sudah bergabung dengan Timnas Indonesia.
Erick Thohir bicara kelanjutan masa depan Sintayong usai kalah 1-3 dari Irak. Ia mengatakan pelatih asal Korea Selatan itu masih punya kesempatan asalkan bisa mencapai target yang sudah ditetapkan. Sebagaimana diketahui, Sintayong dibebani target membawa timnas Indonesia senior dan U23 menembus 16 besar Piala Asia 2023. Tentunya itu menjadi tantangan untuk pelatih berusia 53 tahun tersebut. Erick Thohir mengatakan PSSI dan Sintayong sudah ada kesepakatan terkait target-target yang diberikan dalam kedua timnas itu. Untuk saat ini pihaknya memberikan dukungan untuk pelatih tersebut. Saya support penuh dan sesuai dengan kesepakatan. Sintayong dikontrak sampai bulan Juni dengan target-target lolos 16 besar. Setelah itu kami review, kata Erick Thohir. Menteri BUMN itu mengatakan pihaknya sangat terbuka memperpanjang kontrak mantan pelatih Korea Selatan itu. Namun hal itu jika timnas Indonesia senior dan U23 dapat berbicara banyak pada Piala Asia 2023. Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan hubungannya dan Sintayong saat ini tidak ada masalah apapun. Keduanya berupaya bekerja keras sama-sama secara profesional demi kebaikan timnas Garuda. Peluang timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023 usai ditekuk Irak. Peluang timnas Indonesia melaju ke babak 16 besar masih ada, namun butuh usaha ekstra. Sekadar diketahui, selain juara dan runner-up grup, ada 4 tim peringkat 3 terbaik yang diizinkan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Timnas Indonesia bisa mengintip peluang lolos lewat jalur peringkat 3 terbaik atau jalur langit. Setidaknya ada 2 opsi yang bisa dilakukan timnas Indonesia. Pertama, timnas Indonesia menang atas Vietnam dan menahan imbang Jepang. Jika kondisi itu terjadi, koleksi poin timnas Indonesia menjadi 4 angka. Raihan 4 angka dipercaya sudah cukup mengantarkan timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023. Opsi kedua adalah menang besar atas Vietnam dan kalah tipis dari Jepang. Raihan 3 poin juga kemungkinan membawa timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023 asalkan memiliki selisih gol yang bagus. Timnas Indonesia wajib memenangkan laga melawan Vietnam untuk membuka asa lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Jika gagal menang, Indonesia hampir pasti gagal lolos ke fase gugur Piala Asia 2023. Wolverhampton Wanderers beri doa dukungan buat Justin Hubner. Justin Hubner mendapat doa dukungan dari klubnya Wolverhampton Wanderers. The Wolves pun turut mendoakan kesuksesan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Wolves mengirimkan 2 wakilnya yang bertanding di Piala Asia. Keduanya antara lain Hwang Hee-chan yang dipanggil Korea Selatan, serta Justin Hubner yang membela timnas Indonesia. Justin Hubner sedianya belum pernah debut di tim senior Wolverhampton. Pemain 20 tahun itu sempat masuk daftar pemain cadangan The Wolves bertandang ke markas Arsenal pada 2 Desember 2023 silam. Kendati demikian, nama Hubner sudah tercantum sebagai WNI di laman resmi Premier League. Dia menjadi pesepak bola Indonesia pertama yang berkarir di liga terbaik dunia saat ini. Justin Hubner tercantum sebagai pemain Belanda sebelum dinaturalisasi Indonesia. Wolverhampton Wanderers pun menyampaikan dukungan kepada pemainnya itu yang akan berlaga membela Merah Putih menghadapi Vietnam. Semua yang terbaik untuk Justin Hubner dan timnas Indonesia, kata keterangan resmi Wolverhampton. Asis kelas dunia Yaakob Sayuri ke Marcelino Ferdinand jadi sorotan AFC. Pemain timnas Indonesia Yaakob Sayuri mendapat sorotan berkat umpan cantiknya ke Marcelino Ferdinand yang berhasil mencetak gol ke gawang Irak. Proses terjadinya gol skuad Garuda menjadi sorotan AFC. Sang kreator serangan Yaakob Sayuri dianggap membuat asis kelas dunia. Bagaimana tidak, pemain PSM Makassar ini sukses melewati pemain Irak dengan nutmeg. Ia lantas mengirimkan umpan matang ke Marcelino yang lepas dari kawalan. Asis kelas dunia mengatur lapangan dengan mahakarya asis, tulis keterangan resmi AFC. Meski begitu, timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Irak. Pelatih Irak sindir Sintayong soal gol offside. Pelatih Irak Jesus Casas menyindir Sintayong yang mengklaim kekalahan timnas Indonesia sedikit banyak dipengaruhi keputusan wasit yang mengesahkan gol kedua singa Mesopotamia. Gol kedua Irak mengundang kontroversi karena dalam prosesnya dianggap sudah lebih dulu terjadi offside. Sintayong melayangkan kritik keras terhadap kepemimpinan wasit di laga ini yang dianggap merugikan timnya.
Pernyataan itu pun langsung direspon pedas oleh Jesus Casas. Dia menegaskan Irak berhasil menang atas timnas Indonesia karena permainan yang sangat baik. Terkait polemik gol offside, dia bahkan menyebut wasit telah menjalani tugas dengan adil. Tidak ada yang salah dengan wasit dan menurut saya wasit bersikap adil, kata Jesus Casas. Lebih lanjut, Jesus Casas menanggapi kemenangan atas timnas Indonesia menjadi modal berharga untuk timnya. Apalagi di matchday selanjutnya Irak akan berhadapan dengan Jepang. Adapun timnas Indonesia berikutnya akan menghadapi Vietnam. Duel tersaji pada 19 Januari 2024. Sekian berita timnas hari ini pecinta bola. Mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan berita timnas dari Garuda Soccer selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.